Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tak heran pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjangkau produk-produk halal, tak terkecuali di industri kecantikan, di mana tren penggunaan produk halal ini semakin menjamur sehingga memunculkan banyak produk-produk baru yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bentuk inovasi. Lalu bagaimana pelaku usaha memanfaatkan potensi ini? Simak selengkapnya berikut ini. Industri kecantikan nasional mempunyai potensi yang sangat luas untuk dikembangkan, mengingat melimpahnya sumber daya alam sebagai bahan baku kosmetik. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan budaya tentang tanaman berkhasiat sebagai obat dan perawatan tubuh. Potensi pasar dalam negeri juga cukup besar dengan meningkatnya jumlah populasi usia produktif sebagai pengguna produk kecantikan. Saat ini, industri kecantikan di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Salah satunya terlihat dari semakin banyaknya pemain dalam industri ini. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia atau PPA Kosmetika Indonesia mencatat pertumbuhan jumlah industri kosmetika Indonesia mencapai 21,9%, yakni 913 perusahaan di tahun 2022 dan di pertengahan 2023 sebanyak 1.010 perusahaan. Pada tahun ini, pendapatan industri kecantikan diprediksi akan menyentuh angka 135 triliun rupiah. Dengan besarnya pasar industri kecantikan di tanah air, membuat pasar kosmetik dan personal care juga digerakkan oleh tren dan kesadaran penggunaan kosmetik berlabel halal, sehingga mendorong munculnya produk dan merek baru yang memadukan bahan-bahan alami sebagai inovasi produk kecantikan. Halal kini bukan hanya milik umat muslim semata. Halal telah menjelma menjadi suatu standar produk yang bisa dipenuhi oleh siapapun tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinan pelaku usahanya. Tumbuh suburnya produk kosmetik lokal bersertifikasi halal juga dapat terus didorong penetrasinya ke negara yang potensial dengan produk kosmetik halal seperti berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Melihat pertumbuhan industri kosmetik yang fenomenal itu, Menko Erlangga pun optimis. Industri kosmetik di Indonesia akan semakin berkembang dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan mulai membuka pasar ekspor yang lebih luas. Di antara deretan produk, klaim halal pada kosmetik menarik perhatian konsumen muslim di Indonesia. Sebuah riset baru yang melibatkan 232 perempuan muslim menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal. Sikap ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli kosmetik halal. Kalau menurut aku sendiri nih produk kosmetik halal itu penting banget ya Mbak. Karena menurut aku kalau misalnya produk nih kosmetik apalagi nggak ada halalnya, kita juga jadi ragu gitu buat makainya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai atau enggak. Jadi kan kita juga agak gimana gitu ya Mbak. Ya penting sih, karena kita juga biar tahu ya di luar emang ada BPOM, lebih terjamin aja sih dari segi mutu mungkin, dari segi sertifikasi kehalalannya juga. Ya intinya lebih ke verified dan terverifikasi. Menurut aku kalau untuk produk BPOM ya halal itu penting banget sih bagi aku, soalnya yang pertama kan produk harus ada BPOM-nya, harus halal gitu ya. Apalagi buat produk diri sendiri, tahu kualitas ya harus ada halalnya lah gitu. Bagi industri kosmetik, selain untuk memenuhi regulasi izin edar di Indonesia, klaim halal mampu meningkatkan nilai barang menjadi lebih kompetitif di tengah pasar Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim. Dari sisi produksi, pembuatan kosmetik halal sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi tim pengembangan formula. Beberapa bahan penyusun kosmetik bersumber dari hewan, seperti gelatin, lecitin, gliserol, asam lemak, dan kolagen. Bahan baku ini sulit untuk disertifikasi halal karena walau berasal dari hewan halal, penyembelihannya dan proses produksi belum tentu halal. Can you share with us how you feel with halal cosmetic and skincare in Indonesia? It's a great category overall. I think the market is quite dynamic. It's obvious Indonesia is a big booming market of young consumers, digitally enabled. So from that perspective, of course, the market presents a lot of opportunities for the beauty group, for the cosmetics industry and personal care overall. So from that perspective, I think skincare and hair care categories are one of the prominent ones in beauty industry. So halal obviously has a very strong
strong role to play. Of course, it's the regulation of the country, it is a requirement, and we are very happy to be halal certified and provide products to the Indonesian consumers. Lalu bagaimana tren sertifikasi halal pada produk-produk non-konsumsi termasuk kosmetik? Saya akan bertanya langsung pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyebut tren permintaan sertifikasi halal produk non-konsumsi meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pemerintah mewajibkan kosmetik yang beredar di Indonesia bersertifikat halal sejak 2 Februari 2021. Sertifikasi akan dilakukan secara bertahap hingga 17 Oktober 2026. Menurutnya, BPJPH telah beraudiensi dengan Asosiasi Pengusaha Kosmetik untuk akselerasi sertifikasi halal. Kenapa penting, Pak, untuk produk konsumsi mendapatkan sertifikasi halal? Karena undang-undangnya udah begitu. Kan mandatorinya untuk produk-produk kosmetik juga. Ya, walaupun tidak dikonsumsi dalam artian dimakan, ya. Tapi kan dikonsumsi itu juga dimaknai dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Nah, seorang konsumen juga kan ingin ada kepastian untuk mengkonsumsi misalnya apa ya, kosmetik ya, apa skincare, apa ya, make up, body gitu care, kan, body care gitu kan. Itu kan mereka juga harus dilindungi hak-hak mendapatkan produk yang baik, perlindungan gitu ya? Konsumennya itu ya, untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Karena dilihat dari bahan bakunya kan semacam ada keraguan ya dari mana bahan bakunya. Tidak ada. Nah, apalagi kalau sebagian komponen bahan baku kosmetik atau obat-obatan itu impor misalnya. Impornya dari mana? Itu kan gimana menelusuri ya jejak kehalalannya itu seperti apa. Nah, itu harus tahu tuh konsumen kan. Nah, konsumen tahu ya dari logo atau label halalnya. Nah, kan kosmetik juga tidak kalah pentingnya dari makanan atau minuman. Karena udah jadi gaya hidup. Iya, kan juga pemakainya dari anak bayi sampai nenek-nenek. Bahkan orang yang meninggal pun ada juga menggunakan kosmetik, ya, sabun, menggunakan macam-macam gitu kan. Produk-produk perawatan tubuh lah ya, iya, Pak. Dari bayi sampai yang udah tua, nggak mengenal usia. Jadi memang sangat penting juga itu. Makanya cobalah lihat di iklan-iklan di televisi itu kan ada produk-produk kosmetik yang sudah halal. Banyak yang halal. Kosmetik tidak mendapatkan sertifikasi halal jika mengandung bahan haram, baik dari hewan, tumbuhan, atau mikroba. Dari unsur hewan misalnya bangkai, darah, babi, atau bahan yang disembelih tidak sesuai tata cara Islam. Sedangkan dari tumbuhan yang bersifat memabukkan atau membahayakan kesehatan. Bahan yang berasal dari mikroba, proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Tak hanya itu, fasilitas produksi harus menjamin tidak ada kontaminasi dari material tidak halal dengan penggunaan fasilitas bersama ataupun dari pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Pemerintah melakukan penjaminan halal melalui 2 tahapan. Pertama, kontrol sebelum produk dipasarkan dengan kewajiban melakukan proses notifikasi kosmetik. Kedua, kontrol setelah produk tersebut dipasarkan dengan melakukan inspeksi berkala ke tempat pembuatan dan distribusi, juga mengambil sampel, melakukan monitoring, dan mengedukasi masyarakat.
Sertifikasi halal bagi produk kosmetik di tanah air bisa menjadi salah satu kesempatan untuk menambah nilai tambah baik di pasar global maupun dalam negeri, sehingga kewajiban untuk sertifikasi halal bagi industri kosmetik bisa dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang bagi industri kosmetik di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.